Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami, STT Trinity. Cinta Tuhan, cinta Alkitab, dan cinta umat. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan di kesempatan yang indah ini. Namun sebelumnya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami imani di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Secara khusus saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang menonton dan mendengarkan video ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan retoris bagi kita semua. Pernahkah saudara dan saya mengalami pencobaan yang membuat saudara dan saya menderita? Atau jangan-jangan saudara yang menonton dan mendengarkan video ini saat ini sedang mengalami banyak pencobaan demi pencobaan yang membuat Anda begitu menderita, sehingga Anda berkata, "Tuhan, aku tak sanggup lagi." Seperti sebuah lirik lagu lawas. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Begitulah sepenggal liriknya. Bagaimana respons kita sebenarnya terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami? Untuk itu, kita akan belajar dari satu kisah yang luar biasa dari Alkitab untuk menuntun kita bagaimana menghadapi pencobaan yang kita alami. Kisah Ayub. Alkitab mencatat bahwa Ayub merupakan seorang konglomerat yang terkenal, yang memiliki kepribadian yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Menariknya, meskipun ia kaya raya, terkenal, takut akan Tuhan, namun ia tak luput dari pencobaan demi pencobaan yang membuat dia begitu menderita. Artinya, kekayaanmu, ketenaranmu, kesalehanmu tidak membuat pencobaan-pencobaan alergi terhadapmu. Mari kembali kita lihat kisah Ayub. Ayub 1 ayat 21. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat Ayub mengalami pencobaan demi pencobaan. Apa saja pencobaannya? Yang pertama, ia kehilangan anak-anaknya yang begitu ia sayangi. Yang kedua, ia kehilangan harta bendanya, diperkirakan mencapai ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan. Yang ketiga, ia kehilangan kesehatannya. Ia ditimpa penyakit bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya. Artinya, seluruh tubuhnya mengalami kesakitan. Yang keempat, ia kehilangan kesetiaan istrinya yang tercinta. Dan yang kelima, ia kehilangan kesetiaan sahabat-sahabat yang ia kasihi. Saudara-saudari yang terkasih, coba kita bayangkan seandainya kita di posisi Ayub. Kehilangan anak-anak yang dikasihi, kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, kehilangan istri atau kesetiaan istri yang tercinta, kehilangan kesetiaan sahabat-sahabat, apa yang akan kita lakukan? Mari kita melihat respons Ayub terhadap penderitaan atau pencobaan yang dia alami. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan, tetapi responnya sangat luar biasa. Sehingga ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Respons Ayub terhadap pencobaan yang dia alami, dia memuji Tuhan dengan ungkapan yang ia lontarkan. Memang jika kita perhatikan secara psikologis, Ayub mengalami tekanan yang sangat luar biasa, bahkan penderitaan yang begitu dahsyat. Namun dalam tekanan dan penderitaannya tersebut, Tuhan memampukannya sehingga ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih,
Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin saudara yang menonton dan mendengar video ini sedang mengalami banyak pencobaan yang membuat saudara begitu tertekan, bahkan begitu menderita. Kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga yang dikasih, atau anak-anak yang dikasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan kesetiaan istri tercinta, atau sebaliknya, kehilangan sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang terkasih, dan masih banyak lagi. Sehingga Anda berkata, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Lebih baik aku mati saja. Jangan lakukan itu. Tuhan tidak menghendaki itu. Tetapi mari kita respons dengan firman Tuhan ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Datanglah kepadanya, percayalah kepadanya bahwa Ia telah datang ke dalam dunia ini dalam pribadi Yesus Kristus untuk merasakan pencobaan demi pencobaan. Bahkan yang lebih berat lagi daripada apa yang kita rasakan saat ini, Ia tersalibkan karena dosa-dosa kita. Ia datang untuk menguatkan kita, bahkan untuk memampukan kita melewati setiap pencobaan demi pencobaan yang kita alami. Bahkan terutama, Ia datang menyelamatkan kita dari penghukuman dosa-dosa yang telah kita lakukan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Datanglah, percayalah kepadanya, dan ingatlah firman-Nya berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah, percayalah, pencobaan-pencobaan kita biasa. Tetapi Allah kita, Tuhan kita luar biasa, sehingga kita bisa melampaui pencobaan-pencobaan tersebut. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan, bahwa Engkau menolong kami, menuntun kami untuk memampukan kami melewati setiap pencobaan-pencobaan yang kami hadapi oleh karena Tuhan mengizinkannya. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, sama seperti Engkau memampukan Ayub untuk melampaui pencobaan-pencobaan yang dia alami, kami juga memohon dan percaya bahwa Engkau juga akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dari saya, Beni Sidabutar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.